versi digital. Ini saya copy paste ya verbatim dari undang-undangnya sendiri. Nah, habis itu kita ada Permenkes nomor 20 tahun 2019. Nah, di sini dia mendefinisikan telemedicine sebagai pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh, nah jadi ini di sini lebih lebih spesifik ya. Jadi kalau yang sebelumnya cuma ada vaskes, ada komponen cuma ada layanan kesehatan dan ada komponen telekomunikasi. Secara jarak, ada jarak jauh, nggak ada oleh siapa. Di Permenkes nomor 20 tahun 2019 ini lebih spesifik ya telemedicine jarak jauh. Ada telekomunikasi teknologi di sana, tapi dia secara spesifik menyebutkan oleh siapa, yaitu oleh profesional kesehatan dan uh, disebutkan juga apa komponen dari layanan telemedicine itu, yaitu diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera dan penelitian evaluasi. Jadi dia lebih spesifik di sini. Nah, yang berikutnya itu adalah apa namanya? Ada juga definisi lain dari uh, yang tadi kan tadi dua itu telemedicine gitu ya. Yang ini sekarang namanya adalah telekesehatan. Jadi kalau di undang-undang kesehatan tahun 2023 itu dia ada menjelaskan dua-duanya yaitu telemedicine. Dia menjelaskan dua-duanya itu telemedicine dan telekesehatan. Dimana kalau telekesehatan sendiri definisinya adalah uh, pemberian fasilitasi layanan kesehatan termasuk kesehatan masyarakat dan informasi kesehatan. Jadi ada dua kata-kata atau dua istilah yang mungkin akan sering teman-teman adik-adik dengar dan mungkin akan kadang-kadang tuh agak kesulitan membedakan bedanya apa gitu ya. Jadi telemedicine itu spesifik yang hubungannya dengan layanan kesehatan. Jadi ada dokter, ada klinisi, nggak harus dokter, ada klinisi yang memberikan layanan kesehatan kepada pasien secara jarak jauh, secara telekomunikasi. Kalau telekesehatan, yang kadang-kadang disebut e-health, kadang disebut m-health. Nah itu kalau yang itu dia komponen itu adalah lebih ke kesehatan mandiri. Jadi kalau teman-teman lihat Halo Dokter, terus baca artikel kesehatan untuk menentukan, misalnya kadang-kadang ada yang self diagnosis atau apa, itu dia lebih ke telekesehatan. Kalau misalnya ada yang pakai M-Health, ada yang pakai misalnya Apple Watch gitu misalnya, dia ada tracking heart rate, ada tracking itu olahraga, itu fokus dia lebih ke e-health, kesehatan atau telekesehatan. Jadi eh, lebih untuk kesehatan masyarakat, memberi informasi, dan penekannya adalah di layanan mandiri. Dalam kuliah ini, saya ingin lebih menekankan fokus pada telemedicine. Jadi yang sifatnya adalah seorang klinisi yang memberikan layanan kepada pasien gitu ya. Kenapa? Karena ini paling lebih relevan dengan apa namanya apa yang menjadi kompetensi teman-teman atau dari ntar menjadi sebagai dokter umum gitu ya. Jadi kan untuk sebagai content creator dan lain-lain itu kan ada yang sekarang banyak dokter yang bekerja kayak gitu, tapi itu menurut saya di luar ranah dari apa namanya di luar ranah dari kompetensi gitu ya. Seharusnya itu adalah etika-etika yang harus dipelajari dan belum belum ada aturannya. Nah, eh sorry, saya lupa nambah slide tadi, ada mau nambah slide tapi udah 10 jam. Jadi sebelum lebih lanjut lagi itu juga ada sebenarnya, jadi peraturan yang kita bahas ada dua, yaitu ada undang-undang kesehatan dan ada Permenkes tentang telemedicine. Tadi undang-undang kesehatan, ini tadi Permenkes nomor 20 tahun 2019 tentang telemedicine. Ini adalah dua aturan utama yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab klinisi, apa yang harusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, bagaimana best practice-nya tentang telemedicine itu sendiri. Tapi kalau teman perhatikan, eh, ini kalau perhatikan Permenkes nomor 20 tahun 2019 adalah tentang telemedicine antar vaskes. Jadi dia adalah ada dua kendala di sini. Satu, secara spesifik Permenkes ini hanya mengatur tentang telemedicine yang terjadi antar vaskes yang berbeda. Jadi misalnya klinik A mengkonsul ke klinik B atau klinik A mengkonsul ke rumah sakit B kayak gitu. Nah, itu diatur dalam Permenkes 20 tahun 2019 tentang telemedicine antar vaskes. Dan sementara di Undang-Undang Kesehatan dan kendala yang kedua, kendala pertama. Kendala kedua adalah Permenkes ini dia tahun 2019. Kalau perhatikan ya. Sementara undang-undang yang berlaku sekarang, Undang-Undang Kesehatan, Omnibus Law Kesehatan, atau ada yang perhatikan beberapa tahun terakhir, atau ini undang-undang baru namanya Omnibus Law tahun 2023, Undang-Undang Kesehatan ini eh, satu lebih baru
Jadi Permenkes tadi itu, Permenkes baru yang tadi itu mengatur telemedicine itu lebih lama, 2019, sementara undang-undangnya lebih baru. Di mana seharusnya Permenkes itu adalah turunan dari undang-undang. Nah, jadi ada peraturan perundang-undangan yang harusnya itu istilahnya itu peraturan terapan gitu ya. Undang-undang itu peraturan besar, habis itu detail-detailnya itu diatur harusnya dengan Permenkes, tapi peraturan detailnya muncul duluan sebelum undang-undangnya. Itu satu yang pertama. Dua, Permenkes tadi itu masih mengacu pada banyak undang-undang yang lama, misalnya undang-undang tentang praktik kedokteran, undang-undang tentang uh, fasilitas layanan kesehatan, undang-undang praktik keperawatan, dan lain sebagainya, yang mana semua undang-undang tersebut sudah dicabut dan diganti dengan undang-undang kesehatan. Itu masalah yang kedua. Jadi, uh, posisinya tidak yang mana harusnya lebih atas, yang lebih bawah gitu. Tetap harusnya Permenkes lebih bawah, undang-undang lebih utama, tapi undang-undangnya muncul belakangan. Itu ya, masalahnya. Yang kedua adalah undang-undang kesehatan itu mengatur telemedicine jauh lebih luas dibanding Permenkes tadi. Kalau tadi pernah diperhatikan, Permenkesnya itu cuma mengatur tentang telemedicine antar paskes gitu ya. Sementara undang-undang kesehatan mendefinisikan telemedicine secara lebih luas, pemberian fasilitasi layanan klinis melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi. Nggak dibilang dari siapa, oleh siapa, untuk siapa, nggak dibilang antar siapa saja yang boleh berkomunikasi, nggak dibilang settingnya seperti apa, tugas tanggung jawabnya seperti apa, nggak ada dibilang. Kenapa? Karena namanya undang-undang memang tidak mengatur detail. Itu undang-undangnya ada sekian ratus pasal, mengatur semuanya dari tentang registrasi nakes sampai tentang manajemen rumah sakit, nggak mungkin diatur detail, memang harusnya ada Permenkes atau bahkan ada yang namanya KMK, keputusan Kementerian Kesehatan. Harusnya ada yang namanya Juknis, petunjuk teknis, atau eh, apa ya, PPK, pedoman praktik klinis. Nah, itu seharusnya ada yang itu yang mengatur lebih detail. Siapa tugasnya apa, harusnya melakukan seperti apa, itu ada harusnya peraturan yang lebih detail. Tapi untuk kita telemedicine, peraturannya belum ada, tapi layanannya sudah ada. Nah, jadi udah ada Halodoc, udah ada Halodokter, udah ada Medicall dan lain sebagainya. Bahkan pemerintah BPJS ada mobil JKN itu ada telemedicine juga. Teman-teman semua antara adik-adik terkoas pasti akan melakukan yang namanya telemedicine, dengan lapor ke konsulen, lapor ke dokter umum, ke dokter jaga, itu semuanya termasuk telemedicine sebenarnya, tapi undang-undang peraturannya sebenarnya belum ada. Semuanya masih mengacu pada undang-undang besar, undang-undang kesehatan, undang-undang ITE tentang komunikasi, semuanya semua komunikasi digital itu masuk di undang-undang ITE. Jadi ketika adik-adik ntar mempraktikkan telemedicine, karena pasti akan mempraktikkan telemedicine, baik secara simpel jaga UGD terus lapor ke konsulen, atau ntar mungkin ada yang setelah lulus ngelakukan jadi dokter jaga di buka layanan di Halodoc yang kayak gitu-gitu, pasti akan tetap layanan telemedicine itu tetap harus aware dengan tugas dan kewajibannya apa saja, apa yang sudah diatur dan apa yang sudah pasti benar, dan apa yang masih gray area dan kita belum tahu apakah ini benar atau enggak, apakah ntar kemudian dilarang atau enggak, atau kemudian etis atau enggak. Jadi harus selalu aware dengan itu. Karena kalau perkembangan teknologi sebenarnya nggak terlalu ribet gitu ya. Dari zaman dulu pun sebenarnya kita sudah banyak perhatikan sedikit demi sedikit telemedicine. Nah, itu setelah itu tadi kita udah bahas tentang kondisi peraturan perundang-undangan yang mengatur telemedicine. Jadi sebenarnya apa sih telemedicine nah, gitu ya. Jadi kalau kita ngomong telemedicine atau orang-orang ngomong telemedicine itu sebenarnya amat sangat luas. Jadi ada yang ngomong tentang hal yang sama bisa beda. Yang paling sering itu adalah kita akan mau ngomong tentang telemedicine ketika kita sebenarnya merefer pada sesuatu yang namanya telekonsultasi. Telekonsultasi ini eh, adalah ketika seorang provider atau klinisi memberikan konsultasi klinis kepada klien. Kliennya itu bisa klinisi lain, bisa pasien, melalui telekomunikasi. Jadi misalnya kalau ada ntar ada jadi koas jaga UGD terus nelpon lapor ke konsulennya, selamat malam dok, ada pasien laki perempuan usia sekian data kecelakaan lalala, itu namanya, dan kemudian apa nih providernya atau spesialisnya menjawab, oh ya dek, ranap gitu misalnya, itu adalah yang namanya telekonsultasi. Yang berikutnya sering juga kita sebut sebagai telemedicine, tapi kita selalu pakai istilah blanket, istilah umumnya adalah telediagnosis. Nah, ini secara spesifik sebenarnya adalah ketika misalnya, dan ini sering banget di rumah sakit gitu misalnya. Jadi di UGD, di ronsen, terus gambar ronsennya
kan masuk ke RM gitu, habis itu ntar dokter spesialis radiologinya, entah dia di lab komputernya sendiri atau di ruang radiologi, buka dan memberikan bacaan. Bacaannya dikirim balik ke dokter umum yang jaga di UGD, baru habis itu dokter UGD-nya yang menentukan, oh ini patah tulang, dokter UGD-nya menentukan terapi. Jadi cuma melakukan, dokter radiologi tadi, dia cuma membaca bacaan diagnosisnya. Ntar macam-macam, ada teleradiologi, telepatologi, tele EKG. Misalnya pakai EKG, terus EKG-nya itu online, perawatnya nggak, jadi yang pakai cuma perawat, pasangnya cuma perawat misalnya. Ini di Australia banyak banget. Ada layanannya seperti itu, jadi ada vaskes-vaskes yang di tengah padang gurun, kotanya cuma isi 100 sekian orang, peternak kuda semua, peternak sapi semua, ada P3K-nya misalnya cuma pasang EKG, perawatnya nggak mungkin nggak bisa nggak qualified untuk baca gitu. Jadi dia akan alatnya online ngirim ke dokter spesialis, ke dokter umum di kota yang lebih besar, dia akan baca, bacaannya dikirim balik. Jadi macam-macam, intinya hanya melakukan, si konsulen atau yang memberikan jawaban konsul itu hanya memberikan jawaban diagnosis, terapi dan segala macam itu dilakukan oleh orang yang ada di lokasi. Nah, bedanya dengan telekonsultasi tadi, kalau telekonsultasi itu yang si pemberi konsultasi itu memberikan advice lengkap. Jadi dia sudah memberikan advice, diagnosisnya ini, tata laksananya ini ranah apa enggak, sekarang ini kasih resep obat ini, semuanya itu lengkap. Kalau sampai selesai itu namanya telekonsultasi. Kalau cuma bacaan diagnosis itu namanya telediagnosis. Nah, yang paling mutakhir sekarang masih eksperimental sifatnya, dan di Indonesia ini belum diatur, dan belum, bahkan di yang tadi yang Permenkes 20 tahun 2019 itu pun belum ada disebutkan gitu tentang ini. Itu adalah telesurgery. Nah, jadi sekarang kalau adik pernah dengar ada namanya robotic surgery, jadi dokternya eh, biasanya untuk microsurgery, jadi dokternya pakai konsol gitu ya, kayak orang kayak main video game gitu, terus menggerakkan semua segala macam alat-alat operasinya secara jarak jauh. Nah, itu sekarang udah mulai ada di Indonesia, belum diatur. Eh, Sementara di luar negeri sudah mulai ada, tapi masih kayak peraturan juga masih masih ngejar gitu ya. Dan sifatnya masih eksperimental. Jadi belum masuk standar praktis. Nah, yang di dalam kotak merah ini adalah jenis-jenis layanan yang sudah diatur dalam Permenkes nomor 20 tahun 2019 tadi. Walaupun yang diatur masih antar vaskes. Jadi itu sebenarnya idenya atau konsep yang dibayangkan di Permenkes itu adalah klinik dokter umum, dia perlu bacaan telekonsultasi atau perlu bacaan teleradiologi, dia kirim ke spesialis dan spesialisnya menjawab balik, atau spesialisnya memberi advice klinis. Jadi masih seperti itu bayangannya yang diatur secara spesifik. Di zaman COVID itu ada sebenarnya keputusan Menteri Kesehatan tentang panduan praktik klinis untuk telemedicine, tata laksana COVID. Jadi waktu zaman COVID itu kan sebagian besar kita berusaha untuk jaga apa kontak sosial, social distancing gitu ya. Jadi dokter pun sebisa mungkin nggak bersentuhan dengan pasien, tapi perlu untuk melakukan tindakan. Nakes juga seperti itu. Itu ada panduan praktik klinisnya sebenarnya, tapi saya nggak yakin apakah itu masih berlaku atau nggak, karena kondisi pandeminya kan sudah dicabut, darurat pandeminya sudah dicabut. Dan kalau yang lihat yang itu PPK itu sebenarnya itu sangat detail apa yang boleh apa yang nggak boleh, tapi sepertinya sudah tidak berlaku, jadi tidak saya masukkan dalam kuliah hari ini. Nah, setelah jenis-jenis telemedicine ini tadi, yang berikutnya itu adalah model jenis layanan telemedicine. Jadi tadi ini kan apa yang dilakukan ketika memberikan layanan telemedicine, apakah konsultasi, advice dari diagnosis sampai tata laksana atau cuma diagnosis saja. Nah, berikutnya adalah kepada siapa dan oleh siapa, dari mana telemedicine ini dilakukan. Klasifikasinya jadi ada dua aksis gitu ya. Jadi umbrella besar itu masih ada namanya telemedicine. Kemudian yang paling sering adik-adik akan lihat itu adalah telemedicine provider to patient. Ini contohnya Halodoc, Halodokter, Mobile JKN. Gitu. Jadi ada dokter atau klinisi yang secara langsung berkomunikasi anamnesis dengan pasien, habis itu memberi jawaban konsul, oh Bu ini sebaiknya ketemu dokter fisik, atau Bu bisa beli obat ini di apotek atau lain sebagainya, langsung ketemu pasien, itu namanya provider to patient. Berikutnya itu adalah provider to provider. Ini kalau misalnya tadi dokter, dua orang klinisi dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing saling berkonsultasi secara telekomunikasi. Misalnya dokter UGD kita konsul ke spesialis tadi, itu provider to provider. Kalau misalnya ntar ada perawat, kita konsul ke dokter umum, provider to provider. Ini bisa terjadi intra-facility, artinya di dalam vaskes yang sama,
Dokter UGD ke spesialis jaga itu intrafacility, dokter UGD ngirim bacaan apa namanya ronsen atau X-ray ke apa namanya Esperat itu intrafacility. Sementara kalau misalnya ntar ada perawat di puskesmas terpencil gitu misalnya, terus dia nelpon dokter spesialis di rumah sakit, nah itu namanya interfacility. Di Indonesia sendiri yang walaupun semuanya ini sebenarnya masih abu-abu gitu ya. Tadi yang sudah jelas-jelas ada aturannya itu adalah yang uh, interfacility ini jelas-jelas sudah ada peraturannya itu Permenkes nomor 20 tahun 2019 ini sudah jelas. Ini belum ada aturannya. Jadi cuma ada peraturannya bahwa ini boleh gitu aja sudah ada definisinya dan ini boleh regulasi dalam Permenkes tahun sorry dalam Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 tapi petunjuk teknis PPK ataupun apa namanya Permenkesnya belum ada. Tapi prakteknya sudah ada. Jadi apps-nya sudah ada Halodoc, ada Halodokter. Pemerintah pun sudah menyediakan platformnya Mobile JKN. Sekarang Puskesmas, kemarin saya baru nemu ternyata Puskesmas punya platform yang berbeda sendiri. Apa ya namanya kemarin? Wah. Eh, ada platformnya sendiri untuk telemedicine ternyata provider to patient. Itu peraturan spesifiknya Permenkes atau PPK-nya belum ada, tapi prakteknya sudah ada. Nah, yang ini uh, intrafacility sama posisinya seperti provider to patient, peraturannya sebenarnya belum ada cukup jelas gitu ya. Uh, Selain undang-undang tahun 2023, undang-undang kesehatan tadi, tapi sering banget juga dilakukan. Bedanya dengan yang tadi provider to patient, kalau ini sudah branding, jadi kayak halo dokter itu branding bahwa ini memang telemedicine. Orang awam pun mengerti bahwa itu telemedicine. Yang telemedicine provider to provider di dalam fasilitas yang sama, ini kita sering melakukan. Tapi kita tidak sadar bahwa itu namanya sebenarnya telemedicine. Itu yang menjadi menurut saya kendala gitu ya. Kendala kenapa? Karena kita jadi tidak tahu hak dan kewajiban yang harusnya dilakukan. Ini akan sering banget sebagai apa namanya dokter DD konsul ke spesialis tuh pasti ntar kalian jadi koas pasti hampir setiap hari pasti setiap hari setiap jaga tuh akan laporin kayak gitu karena sebagai koas kan belum boleh mengambil advis sendiri tapi kalian yang periksa pasien kalian yang lapor pasien. Uh, jadi apa namanya ini sebenarnya sering kita lakukan tapi kita harus lebih aware dengan bahwa itu sebenarnya juga bagian dari telemedicine secara konseptual. Teknologi yang dibutuhkan telemedicine ya sangat sederhana gitu ya. Ya cuma perlu ada konektivitas. Kalau zaman sekarang cuma perlu ada internet. Zaman dulu pun sebenarnya waktu masih zaman dulu pager, tapi pager biasanya itu cuma buat manggil. Jadi kayak coba dokter Anu ke UGD, dokter Anu ke Bangsal mana kayak gitu. Sekarang kita bisa lapor kondisi pasien langsung dengan internet. Nah, sekarang user interface-nya itu apa namanya? eh, apps gitu kan. Apps-nya apa aja gitu, platformnya apa aja. Di ekosistem kesehatan e-health Indonesia yang paling kita sering dengar itu adalah Halodoc dan Halodoc. Ini pangsa pasarnya lumayan besar, banyak provider terdaftar di sana dan banyak yang memberikan layanan di sana. Yang sebenarnya ada tapi jarang banget dipakai itu adalah mobil JKN. Teman-teman, adik-adik tahu nggak ininya di mana? Fase satunya di mana? Yang punya BPJS, tahu nggak? Tahu? Punya mobil JKN nggak? Punya. Pernah buka nggak? Ada layanan konsul ini di mobil JKN-nya ada layanan konsul apa namanya dengan FKTP-nya. Hampir nggak ada. Atau tahu tahu nggak nomor WA dokter FKTP-nya? Hampir pasti nggak tahu, ya kan? Nah, padahal itu sebenarnya ini layanan yang sudah difasilitasi oleh JKN sendiri. Jadi ada dokter JKN itu malah kebetulan saya punya klinik BPJS dan ini sebenarnya menjadi salah satu capaian bahwa berapa pasien yang melakukan kontak dengan telemedicine. Kenapa? Karena kalau bisa pakai telemedicine, kalau pasien yang nggak perlu obat sebenarnya bisa beli obat sendiri, jadi nggak usah ke dokter, itu menghemat pengeluaran dari BPJS. Gitu. Jadi itu sebenarnya tujuan kalau difasilitasi oleh BPJS dan oleh Kemenkes. Nah, selain tiga platform ini, kita sering pakai apa? WhatsApp, ya kan? Pasti pakai WhatsApp. Ntar mungkin kalau udah jadi residen, pakai Telegram. Sekarang juga sering. Karena lebih bisa ngirim gambar besar. Jadi picture-nya nggak terkompres di Telegram. Untuk lapor pasien biasanya. Jadi, nah yang kayak gitu gimana gitu kan? Apakah itu platform telemedicine?
Menurut Permenkes 2020 Permenkes nomor 20 tahun 2019 itu dibolehkan asal ada ntar kita akan bahas asal ada apa namanya SOP resmi dari Vaskes. Jadi ada banyak aturannya itu sebenarnya harusnya sama seperti ketika kita membahas apa namanya eh, electronic medical record gitu ya. Pertimbangan dari apps dan user interface ketika kita melakukan apa namanya telemedicine ini pertimbangannya sama dengan ketika kita memilih platform electronic medical record. Pertimbangannya adalah konfidensialitas pasien. Kenapa? Karena kita mengirimkan informasi yang harusnya bersifat rahasia, harusnya bersifat rahasia antara dokter dan pasien. Tapi kita mengirimkannya lewat suatu platform pihak ketiga, karena mungkin terjadi bikin app sendiri gitu kan. Pasti pihak ketiga. Dan apa namanya pertanyaannya menjadi apakah data itu aman bersama pihak ketiga tersebut dan apakah pihak ketiga tersebut memiliki kewajiban untuk melindungi data tersebut. Itu pertanyaannya. Dan ketika terjadi kebocoran data itu jadi tanggung jawab siapa? Itu kembali pertanyaannya kembali ke tiga itu. Halodoc dan Alodokter secara platform saya tidak tahu apakah dia izin perusahaan itu sebagai provider provider Fasiankes atau sebagai platform sosial media atau sebagai online, tapi semua orang udah tahu bahwa mereka adalah uh, dalam tanda kutip penyedia layanan kesehatan gitu ya atau platform penyedia layanan kesehatan. Sehingga walaupun sifat perundang-undangannya kurang jelas gitu, peraturannya kurang jelas, dari marketing dan branding mereka, kita harusnya punya cukup ekspektasi bahwa mereka akan bertanggung jawab menjaga data pasien. Begitu pula mobil JKM. Tapi kalau misalnya apps komunikasi-komunikasi yang lain seperti WhatsApp dan segala macam, menjadi pertanyaan, apakah ini apa namanya suatu hal yang boleh dilakukan atau tidak? Dan ketika terjadi bocoran data itu salah siapa? Ini tadi sudah saya sebut peraturan undang-undang yang berlaku, undang-undang kesehatan, undang-undang ITE, Permenkes telemedicine atau Vaskes. Habis itu ini yang tadi saya sebut ada tahun 2021 itu ada keputusan Menteri Kesehatan tentang panduan praktik klinis telemedicine selama pandemi. Tanda tanya kenapa saya nggak yakin apakah ini masih berlaku atau tidak. Ya, uh, boleh ini bisa di-download kalau ada yang cari apa namanya Permenkesnya, boleh dibaca-baca. Sangat mendetail karena sifatnya dia panduan praktik klinis. Jadi biasanya kalau udah PPK itu dia sangat detail. Siapa melakukan apa, tanggung jawabnya apa yang boleh, apa yang enggak, apa yang dianjurkan, apa yang enggak itu pasti ada boleh PPK. Tapi atau masih berlaku apa enggak. Tapi kalau mau contoh bagaimana seharusnya apa standar gitu ya yang tingkat praktis uh, telemedicine harus dilakukan tuh ya lihatnya yang nah sekarang bagaimana sih apa namanya prinsip-prinsip dasar. Jadi sama seperti kita membahas electronic medical record kemarin, best practice-nya seperti apa? Ada beberapa pertimbangan yang harus dipertimbangkan ketika kita melakukan praktik telemedicine secara telekomunikasi gitu ya. Dari itu apa yang dilakukan, apa layanan yang diberikan, siapa yang apa namanya memberikan layanannya, bagaimana teknis best practice-nya, kapan dilakukannya dan di mana dilakukannya. Kenapa? Karena kembali pertanyaan itu adalah tentang konfidensialitas atau kerahasiaan informasi pasien. Siapa yang boleh menjadi penyedia layanan telemedicine? Ini diatur di Undang-Undang Kesehatan. Uh, jadi sudah ada, walaupun tidak ada apa namanya Permenkesnya, yang boleh menjadi penyedia layanan telemedicine itu hanya apa namanya klinisi yang sudah ber-SIP seharusnya. Jadi ntar adik-adik itu tamat dokter itu ketika internship itu sudah ber-STR dan ber-SIP sementara. Ketika sudah menjadi dokter pun sudah selesai internshipnya itu hanya ber-STR. Tapi kalau tidak menaruh SIP di rumah di klinik tertentu di vaskes tertentu itu tidak ber-SIP. Sementara di apa namanya eh, Undang-Undang Kesehatan dan Permenkes tadi itu yang diatur itu adalah yang boleh menjadi penyedia telemedicine itu adalah yang sudah ber-SIP. Kalau tidak salah untuk mendaftar menjadi provider telemedicine di Halodoc dan Halodoc itu juga harus ber-SIP. Jadi sudah ada bekerja di rumah sakit tuh, klinik tertentu, ada SIP-nya gitu. Nah, jadi itu syaratnya untuk bisa menjadi penyedia telemedicine. Jadi ada yang waktu masih koas, masih internship gitu, seharusnya belum bisa untuk berikan layanan seperti ini. Berikutnya selain ber-SIP, yang dikerjakan pun harus sesuai dengan kompetensinya. Jadi klinisnya kan klinis itu ada dokter, perawat,
bidan dan lain sebagainya gitu ya. Semua itu kan punya kompetensi masing-masing. Adik-adik udah apa ya sekarang Permenkes ya masih ya. Apa namanya yang yang pembagian kompetensi dokter umum apa sih istilahnya? Yang penyakit apa itu kompetensinya 3A, 4, kompetensi 4, yang mana yang harusnya harus bisa, yang mana harus ngerujuk, itu udah tahu kan ya? Atau pernah dengar nggak minimal? Pernah dengar nggak? Segitu dulu deh. Dokter umum tuh harusnya bisa apa aja? Ya, eh sih dan standar kompetensi SKD, standar standar kompetensi dokter umum. Nah, itu ada Permenkesnya dulu, kalau nggak salah itu tahun 2000 Permenkes nomor 5 atau 2014 kalau nggak salah, nggak tahu tuh udah berbaru atau enggak. Itu coba dipelajari karena itu yang apa namanya jenis-jenis penyakit yang ada harus tahu itu ada di sana semua listnya. Penyakit apa yang harusnya dirujuk, penyakit mana yang cuma perlu ini kayaknya ini langsung rujuk, atau penyakit mana yang katanya begitu kita diagnosis kita harus kasih terapi awal baru dirujuk, atau yang mana harus selesai di dokter umum, itu ada di sana semua. Nah, praktik telemedicine pun mengacu pada itu, mengacu pada standar kompetensi dokter umum, standar kompetensi perawat, bidan, dan lain sebagainya. Jadi klinisi hanya boleh memberikan layanan sesuai dengan kompetensi yang diatur dalam perundang-undangan. Ketika sudah di luar kompetensinya, eh, itu misalnya itu harus dirujuk, nggak boleh dilakukan, diselesaikan layanannya di telemedicine, gitu ya. Nah, apa namanya, eh, menjadi pertanyaan berikutnya adalah yang untuk telemedicine provider to provider. Jadi apa namanya, eh, kan tadi sesuai dengan kompetensi gitu ya. Ketika provider A berkonsultasi dengan provider B dan provider B ngasih advice terapi ini, terapi itu. Sejauh mana si provider B boleh melakukan? Nah, itu yang menjadi pertanyaan juga berikutnya. Terus sejauh mana si provider B boleh memberi advice? Tapi intinya kembali ingat kompetensinya. Kalau sudah merasa ini di luar kompetensi atau tidak mampu, harus dirujuk untuk ketemu dokter secara fisik atau ini terlepas pelayanannya. Nah, berikutnya adalah uh, menurut tadi Permenkes dan Undang-Undang Kesehatan, layanan telemedicine ini harus dikerjakan di bawah naungan Vaskes. Ini sebenarnya nggak disebut secara eksplisit, tapi dari bahasanya itu tersirat gitu ya, bahwa uh, apa namanya layanan telemedicine dilakukan di bawah Vaskes. Nah, pertanyaan berikutnya yang menjadi pertanyaan ketika ada peraturan ini adalah bagaimana dengan dokter-dokter atau klinisi-klinisi yang memberikan layanan di Halodoc atau di Alodokter. Mereka kan Halodoc dan Alodokter kan bukan Vaskes gitu ya, bukan klinik, bukan rumah sakit. Mereka platform. Maka yang bertanggung jawab itu kemudian rumah sakit atau klinik tempat mereka bekerja, dokter-dokter ini atau siapa? Seperti itu, atau halo dokternya, atau halo doknya. Bagaimana yang kalau dokter pribadi, praktik pribadi dokter umum, yang nggak ada kliniknya gitu kan, dia praktik pribadi gitu kan, dia punya SIP di untuk praktik pribadi di mana praktik bersama kayak gitu. Dari yang saya tersirat sih dari sejauh ini, dari apa yang dilakukan pemerintah, praktik pribadi dokter umum itu boleh untuk melakukan telemedicine sebagai bagian dari layanan praktik pribadinya. Dia sebenarnya praktik dari dokter itu adalah sebuah vaskes milik pribadi. Gitu ya. Jadi yang bertanggung jawab adalah si dokter itu sendiri secara langsung. Sementara kalau itu adalah disediakan lewat platform vaskes, misalnya rumah sakit punya apps dan dia bisa melakukan telekonsultasi lewat apps, itu yang bertanggung jawab itu adalah rumah sakitnya. Selain juga dokter yang praktek tetap bertanggung jawab selalu. Nah, kalau yang apps ini masih agak abu-abu, karena saya tidak menemukan peraturan yang spesifiknya kayak gimana peraturannya. Tapi intinya sejauh pemahaman saya yang bertanggung jawab itulah si klinisi itu sendiri dan si vaskes tempat dia bekerja. Yang berhak untuk hukum dia kalau napa-napa itu si apa namanya vaskes tempat dia bekerja. Gitu. Mahasiswa nggak boleh melakukan, klinisi di luar kompeten, di luar kompetensinya, misalnya STRT SIP-nya sudah expired atau praktik di luar kompetensi, misalnya praktik yang pasien kanker gitu misalnya kan di luar kompetensi dokter umum gitu ya, harus dirujuk. Nah itu nggak boleh diambil di telemedicine, harus dirujuk ke apa ya, ke telemedicine ya, dirujuk ke spesialis mau telemedicine ya urusan dia gitu kan. Nah, tata laksana tindakan apa namanya tindakan eh, invasif itu juga nggak boleh telemedicine, itu hubungannya tadi sini. Apa yang boleh dilakukan telemedicine?
Jadi di layanan telemedicine atau interaksi telemedicine itu, yang selalu boleh dilakukan itulah anamnesis ya pasti, tinggal wawancara gitu kan, keluhannya apa Bu, dari kapan, parah atau enggak, jalan kemana segala macam, edukasi pasien, misalnya nggak boleh makan, apa segala macam itu boleh dilakukan di telemedicine. Pemeriksaan fisik yang boleh dilakukan itu hanya inspeksi, karena itu aja hanya itu yang difasilitasi. Kalau nggak mungkin dong kalian telemedicine terus melakukan palpasi gitu kan, gimana caranya kalian tenaga dalam gitu dalam pasiennya kan nggak mungkin lewat layar. Eh, jadi yang difasilitasi ya cuma inspeksi dan pemeriksaan penunjang yang mana bisa terintegrasi dengan apa namanya telemedicine tadi, telediagnosisnya misalnya kalau EKG atau radiografi itu kan bisa kirim gambar itu sekarang kita lumayan bisa gitu kan. Dan tata laksananya bisa yang boleh dilakukan itu lah e-prescription, ada beberapa platform yang sudah memfasilitasi gitu. Untuk apa namanya, kalau foto resep itu setahu saya belum, tidak semua, tidak disarankan. Jadi harusnya puskesmas, menurut saya puskesmas harusnya nggak boleh nerima karena bisa foto bisa dimanipulasi. Harus itu e-prescription adalah platform sendiri yang bisa ngirim kita email atau gimana langsung ke puskesmasnya bahwa si pasien perlu obat apa gitu. Karena kalau foto aja bisa dimanipulasi, paling sekarang ada AI. Eh, tapi e-prescription itu diatur sebenarnya boleh gitu ya. Jadi yang di apa namanya tadi Permenkes nomor 20 tahun 2002 tahun 2019 itu ada diatur tentang e-prescription itu boleh. Di Undang-Undang Kesehatan juga boleh, tapi teknisnya tuh yang masih ya harusnya nggak bisa pakai foto resep gitu kan, tulis tangan terus difoto gitu. Ya, harusnya nggak bisa. Nah, telesurgery atau tindakan invasif kita belum ada fasilitasnya, walaupun misalnya boleh pun berapa sih rumah sakit yang bisa telesurgery gitu kan. Nah, pertanyaannya kemudian di sini adalah dari jenis layanan yang difasilitasi dengan telemedicine. Kita bisa anamnesis, emang kalau kalian mungkin nggak pernah kuliah umum gitu ya, 70% diagnosis pasien itu bisa dari anamnesis. Kita sudah mengerucut harusnya dengan anamnesis. Tapi untuk konfirmasi kan kita perlu pemeriksaan fisik. Sebenarnya pemeriksaan fisiknya kita cuma bisa inspeksi, ya kan? Kalau kalian misalnya jadi halo dokter atau chat, ada teman yang nanya, sakit ini, sakit itu, panas demam, apa segala macam, kalian bisa cek nggak dia sakit kan nyeri tekan, abdomen, gitu. Bisa ngecek nggak ada radang di mana, bisa ngecek nggak bahwa jangan deh yang seribut itu, inspeksi aja kadang nggak jelas, misalnya radang tenggorokan kayak inspeksi pakai kamera HP gitu, kelihatan nggak tenggorokannya dia merah atau enggak, susah kan, bahkan dengan kamera HP pun kadang nggak kelihatan karena angling senternya itu perlu pas banget tuh kelihatan faringnya. Nah, dengan apa namanya keterbatasan itu menjadi pertanyaan seberapa akurat kita bisa melakukan diagnosis dan kemudian memberi advies tata laksana dari pemeriksaan telemedicine, ya kan? Ini berhubungan kemudian dengan telediagnosis yang bisa kita lakukan dan advice e-prescription-nya yang appropriate itu apa gitu nih. Makanya diatur dalam apa namanya Undang-Undang Kesehatan dan yang sudah ada Permenkesnya itu adalah kalau ragu rujuk. Gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah menemukan kasus yang jadi ulu hati misalnya. Jadi ulu hati itu kalau misalnya pasiennya nggak jelas nyeritainnya dan kita analisisnya nggak bagus, itu kita nggak bisa ngebedain antara dispepsia atau dia sakit jantung, ya kan? Sama-sama nyeri ulu hati, nyerinya di dada bawah gitu, ke dada bawah atau perut atas, di gastrik. Terus kalau misalnya kita kita nggak jelas nih, kita nggak bisa nyeri tekan, kita nggak bisa tensi, gimana? Gitu kan? Kalau ragu, prinsipnya adalah kalau ragu rujuk, jangan ambil resiko itu. Terutama ketika sudah jelas apa namanya interaksi ini adalah interaksi telemedicine. Karena bagian dari apa layanan telemedicine itu yang masih menjadi gray area itu adalah kapan apa namanya konsultasi itu menjadi sebuah telemedicine atau interaksi telemedicine. Kalau misalnya ada aja dokter, terus ada teman SMA, teman SMP bukan dokter terus nanya, bro, panas no badanku, demam dari kemarin. Terus kalian analisis, oh ya gimana, dari kapan demamnya? Ada batuk nggak? Ada pilek nggak? Ada keluhan apa yang lain? Itu telemedicine nggak? Atau cuma kita ngobrol sama teman terus ngasih advice? Belum jelas kan? Menurut Permenkes dan Undang-Undang Kesehatan, kalau tidak di bawah naungan kesehatan dan itu interaksinya jelas apa namanya antar teman gitu ya, ngobrol biasa bukan advice klinis,
bukan interaksi antar dengan nakes, tidak bisa harusnya bukan dianggap telemedicine, tapi kan belum jelas. Saya nggak mau ada yang adik-adik ada yang ngetes itu aturan itu dan menjadi masuk pengadilan untuk membuktikan bahwa telemedicine atau enggak gitu ya, menjadi fakta hukum. Jadi sebaiknya jangan ambil resiko itu. Kalau udah nggak jelas, kita nggak bisa apa namanya diagnosisnya nggak jelas, rujuk aja. Gitu. Sebenarnya ini sekarang terfasilitasi kalau di beberapa kasus yang provider to provider misalnya, dokter UGD ke konsul ke dokter spesialis atau perawat konsul ke dokter umum, itu bisa difasilitasi dengan kalau misalnya belum jelas, dokter spesialisnya pasti akan bilang dokter UGD-nya coba tambah periksa ini, coba tensi ulang, coba ditekan epigastriknya, coba ditekan perut kanan bawahnya untuk menegakkan diagnosis. Jadi kita harusnya jadi bisa diminta gitu loh, bisa diminta untuk apa namanya pemeriksaan tambahan, pemeriksaan fisik kah, atau pemeriksaan penunjang, minimal pemeriksaan fisik. Tapi ketika kita konsul provider to patient, kalaupun kita suruh pasien, misalnya kita kasih instruksi, coba ditekan perut kanan bawahnya, Bu. Benar nggak dia ngelakuinnya? Apakah dia sudah perutnya, kakinya setengah lipat, atau dia kakinya lurus? Kalau misalnya perut kanan bawah. Bu, coba tekan perut atasnya. Benar nggak dia tekan perut atas untuk mencari nyeri epigastrik? Itu baru yang neken. Apa namanya, perkusi gimana? Tahu nggak pasien yang orang awam cara perkusi? Siapa yang di antara kalian yang tahu caranya perkusi sebelum kuliah kedokteran? Udah tahu belum sekarang cara perkusi abdomen? Belum kan? Nah, jadi seberapa yakin kita bisa minta pasien untuk membantu kita memberikan PVC itu? Nah, jadi eh, itu yang harus ada selalu ketika kita melakukan konsultasi telemedicine, itu harus selalu ada di otak kita. Seberapa yakin saya dengan hasil pemeriksaan fisik yang saya minta pasien lakukan? Kalau ragu, rujuk. Selalu gitu prinsipnya. Oke? Jelas ya? Nah ini, tadi telemedicine dari telekonsultasi, ini masih jenis lain telemedicine. Dokter, apa namanya, bisa antar klinisi, dokter umum dan spesialis. Ini yang sering kita lakukan itu adalah ketika melakukan bacaan pesan penunjang, habis diagnosis, habis terlaksana, ini biasanya di GD konteksnya paling sering kelas sebagai koas, sebagai dokter umum kerja di UGD pasti melakukan. Ini sangat diperbolehkan dan sudah diregulasi, tapi masih harus melakukan best practice tadi. Ntar akan kita bahas tentang bagaimana apa yang harus dilakukan untuk jadi best practice. Ya. Nah ini batasan-batasan yang belum boleh. Nah ini beberapa sudah diatur secara eksplisit, ini sudah diatur secara eksplisit. Jadi tadi walaupun e-prescription itu boleh, kita boleh ngasih resep online gitu. Tapi belum boleh untuk yang obat-obat psikoaktif. Misalnya ngeresepin diazepam, benzodiazepin, itu kan obat sedatif, obat tidur. Kelebihan minum dikit, pasiennya gagal nafas. Keseringan minum, pasiennya kecanduan. Nah, itu belum boleh untuk dilakukan apa namanya secara telemedicine karena bisa disalahgunakan oleh pasien, bisa juga disalahgunakan oleh dokternya. Dokternya jadi jualan obat. Nggak boleh. Ini saya pernah dapat pasien yang jelas-jelas sakau diazepam jam 4 pagi, nggak bisa tidur, tanya kayak gemeteran, eh, dan itu nggak telemedicine sih, boleh jadi kayak tuh pasiennya. Itu aja saya nggak berani ngeresepin diazepam, tak kasih satu tablet, biar dia tidur malam itu aja. Gitu. Biar dia bisa tidur aja, tak suruh besoknya ke psikiater. Apa namanya, jadi sangat berhati-hati dengan untuk persiapan obat psikoaktif. Ya terapi injeksi dan tindakan invasif jelas nggak bisa. Jarak jauh, jadi kalian bisa tenaga dalam. Apa namanya, surat keterangan, kasus emergency prinsipnya sama kayak tadi. Kalau misalnya kita ragu atau sudah ini mengarah ada kemungkinan emergency, mending rujuk aja karena kalau kalian jarak jauh, pasiennya ternyata beneran emergency, beneran serangan jantung, beneran kejang, beneran shock, itu segala macam, tidak ada yang bisa menangani kalau ada dokter pas ada di sana gitu kan. Ada klinisi ada di sana, jadi rujuk ya. Nah yang ada ke apa namanya konsekuensi mediko legal itu adalah surat keterangan. Tadi prinsipnya sama kayak tadi. Seberapa yakin kita dengan apa namanya hasil pemeriksaan analisis dan eh, hasil pemeriksaan analisis dan pemfis gitu ya. Untuk surat keterangan sakit mungkin kita bisa lumayan yakin kalau misalnya dari telepon pasiennya udah suaranya gemeteran, kelihatan kayak kedengeran kayak kesakitan banget, atau dari video call kakaknya merah segala macam, dari inspeksi dan analisis cocok masuk kayaknya pasien
nggak bisa kerja hari ini, mungkin kita bisa ngeluarin surat keterangan sakit. Dan kalau nggak salah Halodoc dan Alodokter itu ada bisa ngeluarin surat keterangan sakit. Di Australia pun boleh. Jadi saya sedang di Australia, lagi studi S3 di sini, kampus-kampus klinik-klinik di sini bisa mengeluarkan surat keterangan sakit secara telemedicine. Yang tidak bisa itu adalah surat keterangan sehat. Karena untuk surat keterangan sehat itu kita harus periksa semua head to toe, harus ada PMVIS yang jelas, status vital, status generalis head to toe, dan semuanya harus normal. Nah, baru bisa keluar surat keterangan sehat. PMVIS-nya tadi dan status vital nggak bisa dikerjakan secara telemedicine. Jadi yang itu yang nggak boleh. Surat keterangan sakit justru masih boleh asal kita cukup pede dengan uh, apa namanya asesmen kita. Ingat, surat keterangan sakit dan surat keterangan sehat itu adalah dokumen mediko legal. Ada standing hukumnya. Uh, saya pernah uh, pasien yang malsuin surat keterangan sakit, kasih DC 3 hari, dibuat 30 hari sama dia, ditambahin angka 0 belakangnya. Dicari saya sama manajernya, manajer apa namanya, manajer tempat kerjanya. Mana masih anak training gitu dicari. Ya dok, ini pasiennya, Pak, staf saya beneran sakit, perlu izin 30 hari gitu. Nah itu jadi harus apa namanya, itu adalah dokumen legal ya. Jadi jangan main-main dengan surat keterangan sakit dan surat keterangan sehat. Nah ini berikutnya adalah tadi perspektif tentang kapan dan di mana boleh kita melakukan. Ada dua pertimbangan di sini, itu pertimbangan hukum tadi harus dilakukan di bawah naungan Vaskes. Yang kedua adalah pertimbangan konfidensialitas. Kenapa konfidensialitas? Itu karena tergantung bentuk telekomunikasinya gitu ya. Kalau kita telekonsultasi chat mungkin lebih private, orang jarang susah lihat itu. Tapi kalau kita telepon, itu kan orang dengar apa yang kita omongkan, orang bisa tahu kita ngomong dengan siapa, pasiennya siapa, dan itu sebenarnya adalah informasi pasti, ya kan? Kita memang tidak bisa mengontrol 100% informasi, nggak akan, namanya telekomunikasi akan bocor. Tapi kita harus, etiknya itu adalah kita harus melakukan segalanya dalam upaya kita untuk menjaga kerahasiaan pasien. Jadi sebisa mungkin, artinya masuk ruangan tertutup, telepon ruangan tertutup. Kalau misalnya ada orang nguping di luar depan pintu, itu kan nggak bisa kontrol ya. Tapi kita sudah melakukan sebisa kita untuk apa namanya, menjaga privasi pasien. Jadi itu jadi harus dilakukan di bawah naungan Vaskes. Artinya apa? Bukan cuma lokasinya di bawah Vaskes, tapi juga mengikuti jadwal praktik yang khusus supaya jelas bahwa ini adalah konsultasi klinis, bukan ngobrol, gitu ya. Bahwa ini adalah interaksi dokter pasien, bukan teman SMA nanya sama temennya, ini saya kenapa, gitu kan. Jadi biar jelas seperti itu. Nah, yang idealnya lagi tadi tentang platform itu, sebenarnya di Undang-Undang Kesehatan, itu dia ada pasal yang mengatur tentang bahwa telemedicine ini harus dilakukan di platform yang terregistrasi eh, di Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Artinya tadi satu sehat. Tapi kenyataannya kan platform-platform ini nggak banyak gitu ya. Dan bahkan belum jelas. Untuk yang telemedicine baru ada Halodoc dan Halodokter. Saya belum, sudah berusaha telusuri, nggak ketemu dia registrasinya kayak apa. Apakah ada platform lain yang seperti itu? Eh, apakah difasilitasi di apa namanya tadi ya, kemarin kita bahas tentang provider-provider medical record, electronic medical record itu belum jelas. Tapi idealnya begitu. Dan sebenarnya tidak disarankan untuk melakukan di telekomunikasi komersial, misalnya Zoom atau WhatsApp ya kayak gitu-gitu, kecuali atas perintah Vaskes. Ini ada di Permenkesnya. Dan di PPK yang tadi untuk zaman COVID sendiri sebenarnya diperbolehkan WhatsApp ya karena nggak ada pilihan lain. Ini kenyataannya kayak gitu loh. Kita itu adalah platform komunikasi yang paling sering dilakukan. Tapi ketika dia dilakukan atas apa namanya perintah Vaskes, artinya ada SOP gitu. SOP untuk telemedicine, uh, untuk pelaporan pasien dari UGD ke spesialis jaga kayak gitu misalnya. Ada SOP-nya, itu dia artinya Vaskes mengambil tanggung jawab. Minimal kalian sebagai klinisi nggak dilepas. Gitu. Ya kan? Kalau misalnya itu diketahui bahwa itu praktek standar di rumah sakit tersebut. Idealnya ada SOP. Biasanya sih nggak ada. Biasanya itu cuma kayak instruksi dari senior kayak gitu. Aku aja deh, PA spesialisnya. Tapi inti minimal ada yang sudah memberikan instruksi seperti itu. Idealnya ada SOP tertulis. Nah, bagaimana pelaksanaan teknisnya? Ini diatur di yang Permenkes nomor 20 tahun 2019 itu.
Yang pertama adalah pastikan identitas pasien. Ketika kita melakukan telemedicine, salah satu yang menjadi concern itu adalah apakah pasien yang kita ajak ngomong ini, konsultasi ini benar pasien itu atau keluarganya. Karena secara prinsip harusnya konfidensialitas pasien, informasi itu adalah milik pasien dan hanya milik pasien. Kita cuma bisa memberikan pada keluarga kalau pasien mengizinkan, seharusnya sebenarnya. Tapi praktiknya kenyataannya di Indonesia adalah biasanya kalau pasien yang kita anggap ngerti, kita biasanya ngomong ke keluarga. Tapi seharusnya prinsipnya konfidensialitas. Jadi kita harus menjaga sensitivitas data dan obat yang kita berikan, kondisinya pasien, terus kita jaga konfidensialitas. Yang berikutnya adalah ini yang sering apa kelewatan gitu ya. Interaksi harus dicatat dalam rekam medis. Jadi interaksi baik ke yang konsul tadi antar spesialis sama spesialis, dokter umum sama spesialis atau dokter umum dengan pasien, terus ada catatan rekam medisnya eh, mencatat bahwa ini adalah interaksi dokter pasien. Apa yang dilakukan, analisisnya apa aja, pemeriksaan fisiknya apa aja, advisnya apa aja. Dan harus dibedakan kalau misalnya tadi apa namanya konsultasi antara dokter umum dan dokter spesialis jaga gitu kan. Spesialis jaganya nggak nulis di rekam medis pasiennya ada di GD gitu kan. Harus jelas bahwa itu adalah jawaban dari dokter spesialis jaganya, bukan eh, instruksi dari si dokter umum. Karena kadang instruksinya bisa menjadi di luar vokasi dokter umum. Jadi itu harus jelas juga di sini. Dan tadi prinsipnya adalah rujuk ketika ada red flag. Kalau pasien sudah ada tanda-tanda dia ada emergency atau kita nggak yakin dengan diagnosisnya atau tata laksananya, dengan kita rujuk untuk dia ke layanan fisik supaya lebih lengkap pemeriksaan. Itu keterbatasan layanan telemedicine. Dia masih gray area tadi sudah beberapa juga sudah dibahas. Standar konfidensialitasnya kayak gimana berbeda dengan rekam medis elektronik yang peraturannya sudah sangat detail, standarnya harus kayak gimana, backup datanya harus berapa kali harus berapa kali 24 jam dan segala macam. Platform telemedicine belum ada standar seperti itu. Konfidensialitasnya harusnya apa? Kita pakai ISO berapa? Harusnya pakai encryption apa? Itu belum ada standar. Penyimpanan datanya belum ada. Standar-standar teknologinya belum ada. Uh, ini yang apa namanya masih belum jelas. Yang sudah sering terjadi di apa di dalam vaskes itu adalah telekonsultasi dokter umum dan spesialis itu sudah sangat umum. Tapi kalau perawat dan dokter umum gimana? Misalnya di pustu misalnya, membantu kan tuh nggak ada dokternya. Dokternya bisa 1 jam di puskesmas utamanya. Terus dia mau lapor, dok ada pasien uh, hipotensi habis disuntik vitamin gitu. Itu gimana? Yang bertanggung jawab siapa? Catatannya kayak gimana? Apakah boleh atau enggak? Itu masih belum jelas. Kalau menurut saya pembacaannya sih harusnya boleh. Nah, itu kalau dokter umum sama spesialis boleh, harusnya perawat dokter umum juga boleh, asal sesuai kompetensinya masing-masing. Nah, tadi telekonsultasi intravaskes itu kita sudah sangat sering mengerjakan, tapi secara spesifik nggak ada Permenkesnya. Di undang-undang nggak disebut. Yang ada Permenkesnya malah secara spesifik menyebutnya antar vaskes. Nah, jadi kalau yang di dalam vaskes gimana? Itu masih belum jelas juga dari area, tapi kita sering kerjain. Jadi pertanyaan. Nah, dan ini tadi, kapan sebuah interaksi antar informal menjadi sebuah interaksi klinis antara dokter dan pasien? Itu juga masih, apa namanya, belum jelas, karena kita sejujurnya gitu. Apa namanya, kalau kenyataannya kalian terjadi dokter, pasti ada teman atau keluarga, ada saudara yang kanannya minta, sakit gini, aku obat deh. Gimana cara kita jawab? Apakah itu apa interaksi klinis atau enggak? Itu menjadi pertanyaan kan. Kalau misalnya kita kasih obat itu dia shock habis itu shock anafilaksis misalnya, ya apa yang salah? Gitu kan. Nah, apa namanya? Itu menjadi pertanyaan gitu ya. Jadi untuk menjadi keamanannya melindungi diri sendiri, kita sebaiknya telekonsultasi hanya lewat platform. Ini take away-nya adalah prinsip-prinsip utamanya sebaiknya telekonsultasi atau telemedicine hanya dilakukan di platform daftar, artinya sudah orang tahu bahwa itu platform telemedicine. Sebisa mungkin dilakukan sesuai dengan jadwal praktek. Kalau misalnya di luar platform, jadi sesuai dengan kapasitas kita bahwa ini kerja sebagai dokter, bukan di luar profesi gitu ya. Memang ini lagi sebagai profesi, ini adalah instruksi dokter pasien. Catat semua interaksi di rekam medis. Kalau misalnya kalian terjadi dokter umum punya FKTP, atau kerja di FKTP, ada pasien yang konsul apa namanya lewat WhatsApp, catat di rekam medis, karena itu harusnya adalah interaksi dokter pasien. Dan uh, sebisa mungkin telemedicine ini interaksinya dilakukan secara tertulis. Kalau bisa jangan telepon. Kalau telepon pun
WA dokternya atau WA seniornya untuk mengkonfirmasi. Kenapa? Supaya ada rekam jejak tertulisnya. Supaya nggak ada ntar cerita terjadi kenapa-napa, terus spesialisnya bilang, oh enggak, saya nggak ada kemarin telepon kayak gitu, dia yang ngambil keputusan sendiri. Gitu ya. Jadi itu prinsip-prinsip yang harus apa namanya, dipegang. Pastikan interaksinya adalah profesional dan catat semua interaksinya. Dan dilakukan semuanya di platform-platform yang apa namanya, teregistrasi pemerintah, teregistrasi Kemenkes, yang menjamin konfidensialitas pasien dengan cara-cara yang menjaga konfidensialitas pasien. Secara teknologi, walaupun judul informatika kesehatan, ya teknologinya sebenarnya simpel banget, jadi nggak banyak saya bahas, ya cuma telepon pasiennya, telepon dokternya, telepon spesialisnya, gitu. Intinya adalah lebih penting itu adalah etikanya, bagaimana kita melakukan itu dengan bertanggung jawab dan benar secara hukum. Oke, sekian hari ini. Ada yang mau ditanya? Sudah lelah semuanya, sudah menjelang libur. Long weekend, long weekend belajar ya, Senin ujian. Oh ya, Arya, silakan. Baik, sebelumnya apa suara saya terdengar jelas, Dok? Terdengar. Oke, terima kasih, Pak. Izin memperkenalkan diri, saya Gedera Krisnanda Sasoma dengan 3 digit NIM terakhir 053. Izin ter izin bertanya terkait yang tadi dokter jelaskan mengenai kalau terjadi kesalahan diagnosis itu eh, kita kan bisa nuntut dokternya, nuntut spesialisnya dokter ya. Pertanyaan saya tuh, jika suatu saat terjadi kesalahan diagnosis atau pasien mengalami efek samping dari misal salah meresepkan obat melalui platform telemedicine pihak ketiga, contohnya dari yang pernah saya alami itu melalui platform Halodoc. eh, di sini tuh bagaimana pembagian tanggung jawab hukumnya antara dokter, spesialis, ataupun tenaga kesehatan lainnya dengan penyedia platform tersebut seperti Halodoc. Apakah penyedia platform juga bisa dijerat hukum mengenai kesalahan ini, dokter? Oh, ya, makasih. Sebenarnya itu pertanyaan bagus ya. Dan sejauh kemarin saya coba cari literatur reviewnya, saya coba lihat apa namanya, eh Indonesia ini kurang bagus tentang apa namanya, eh legal case review gitu ya. Maksudnya kayak database tentang keputusan-keputusan hukum tuh kurang kurang jelas, susah nyarinya. Jadi yang kayak gitu tuh kan sebenarnya kalau peraturannya belum jelas, kita harusnya nge-refer ke apakah sudah pernah ada yang melitigasi itu, apakah sudah dia pernah masuk pengadilan dan pernah sudah ada putusan. Terusnya kan gitu caranya kita nyari ya. Siapa yang bertanggung jawab? Eh, jadi apa, jurisprudensi istilahnya. Nah, itu kebetulan belum ada. Yang kemarin saya coba cari waktu cari literatur reviewnya untuk ini belum ada. Perlindungan hukumnya pun ada, saya dapat beberapa artikel itu memang bukannya memperjelas, kesimpulan dari beberapa artikel yang saya dapat adalah kesimpulannya perlindungan pasien dengan telemedicine Indonesia belum jelas. Jadi memang belum jelas. Nah, dengan prinsip-prinsip yang kita pegang selama ini tentang interaksi dokter pasien, eh, yang bertanggung jawab utama itu selalu DPJP. Kayaknya kan DPJP itu dokter penanggung jawab pasien, dokter penanggung jawab pelayanan, ya kan. Ketika pelayanan sudah dilimpahkan ke spesialis, itu biasanya DPJP-nya itu adalah spesialis. Seperti itu. Nah, jadi kalau terjadi misdiagnosis atau apa namanya, kesalahan pemberian obat atau efek samping, itu yang ditelusuri adalah apakah itu terjadi karena negligence, karena kelalaian, atau terjadi karena melis, kesengajaan, atau memang resiko tindakan. Belum tentu kan, belum tahu kan. Apakah itu memang risiko tindakan. Kalau misalnya dokternya tulisan tangannya jelek banget sampai dia yang tadinya paracetamol kebacanya eh, apa misalnya, saya nggak tahu obat apa lagi yang depannya P, itu lama banget praktek. Itu yang salah mungkin dokternya tulisan tangannya gitu kan. Kalau dokternya typo yang jelas salah yang resepin. Tapi kalau udah rekam jejaknya apa namanya, paper trailnya benar, terus apa namanya, apoteknya yang salah ngasih obat, ya salah apotek. Jadi itu sih. Jadi untuk masalah platformnya sendiri, Halodocnya belum ada putusan. Jadi sampai ada yang bawa itu pengadilan untuk Halodoc, baru kita akan tahu apakah Halodocnya salah atau enggak.
Kayak gitu jadi jawabannya. Karena Permenkes dan undang-undangnya sendiri tidak mengatur sampai sedetail itu. Eh, Cukup jawab nggak, Arya? Terima kasih, dokter. Oke, siapa duluan tadi? Bagus lah. Baik dokter, saya izin bertanya terkait kalau misalkan bagaimana sih regulasi kalau telemedicine ini dibawa ke lingkup yang lebih luas lagi, misalkan antar negara gitu. Karena kan sekarang itu lagi ngetren kalau misalkan kita itu melaksanakan konsultasi dengan rumah sakit yang di luar dari negara kita gitu ya, dengan platform yang berbeda juga. Nah itu regulasi hukumnya siapa yang menentukan nanti kalau misalkan terjadi kesalahan gitu? Apakah memang dari pasiennya, misalkan pasiennya di Indonesia, berarti kita menggunakan hukum di Indonesia gitu. Terus kita menghukum dokter di luar gitu dokter jadinya atau gimana? Terkait regulasi misalkan antar antar wilayah yang lebih luas lagi gitu untuk konsultasi telemedicine ini sendiri. Ya, sih ya. Ini juga menjadi pertanyaan menarik. Kemarin ada kebetulan juga keluarga saya konsultasi sama dokter di Malaysia, karena kan lebih banyak aktif Malaysia dan biasanya ada pre-konsultasi sebelum kita bikin appointment, kita bikin pre-konsultasi dulu biasanya apakah ini eligible nggak untuk service yang kita akan coba cari di sana gitu. Nah, untuk yang seperti itu dan itu juga menjadi blur karena mereka mengistilahkan itu adalah pre-konsultasi. Jadi dia tidak merepresentasikan itu sebagai telekonsultasi. Artinya mereka berusaha apa ya, mengelit gitu loh dari mengelak dari tanggung jawab bahwa ini adalah konsultasi dokter pasien dengan mengistilahkan bahwa ini adalah pre-konsultasi. Kalaupun misalnya terjadi konsultasi, ya seharusnya menurut saya kurang yakin akan ada vaskes yang atau klinisi yang mau gitu ya harusnya mau kalau itu karena resikonya besar sekali. Nah, eh, tentang ketidakpastian hukumnya ya harusnya sih kalau Dede saya sarankan enggak gitu. Secara praktis harusnya itu tanggung jawabnya saya bukan ahli hukum ya. Saya kebetulan cuma ngerti apa namanya hukum kesehatan karena sebenarnya sebagai di kesehatan masyarakat itu ada salah satu kompetensinya evaluasi kebijakan. Jadi walaupun nggak bisa hukum, nggak belajar hukum, jadi cuma ya dasar-dasarnya agak gitu. Nah apa namanya itu ya harusnya sepemahaman saya sebagai bukan ahli hukum gitu tuh jadi tanggung jawab yang berlaku di hukum di mana sih dokter itu praktek. Kenapa? Secara praktis dia nggak bisa kamu apa-apain dari sini. Mau lapor ke polisi Indonesia kan dia di luar negeri, di luar jurisdiksi Indonesia. Bahwa pengadilan Indonesia tutup terdata dia juga di luar Indonesia. Siapa yang ditutup? Ya kan? Gimana caranya bawa dia ke pengadilan? Yang bisa dilakukan lapor di sana. Itu kalau dia mau polisi di sana atau pengadilan di sana mau. Gitu. Jadi apa namanya? Saran itu nggak disarankan sih jadinya. Dan makanya yang waktu pre-konsultasi itu pun selain dia mengelak dari istilah konsultasi atau telekonsultasi, dia nggak memberi jawaban apakah eh, jadi waktu itu ada keluarga yang tumor otak, kita mau nyari apa operasi gamma ray gitu, karena di Indonesia nggak ada. Dia nggak bilang bahwa ini eligible atau enggak. Dia cuma atau dia nggak langsung kayak menjadwalkan, oh ya, aku operasi. Nggak, dia cuma gini, apakah pasien ini cost efektif atau enggak untuk datang ke sana dan diperiksa secara langsung apakah dia eligible untuk operasi atau enggak. Nah, jadi kayak gitu. Segitu tuh masih gray area tapi masih lumayan bertanggung jawab menurut saya. Jadi dia nggak janji bahwa ini oh ya ini bisa operasi kayak gitu. Dia bilang kayak eh, awalnya dia bilang kurang perlu pemeriksaan tambahan kita MRI dulu apa segala macam kita kirim MRI ke sana kayak belum bisa jawabannya kayak bisa sih kalau masih ada kemungkinan bisa tapi eh, untuk biaya berangkat ke sini dan segala macam kayaknya nggak worth it coba cari obat dulu di sana. Jadi itu masih responsibel menurut saya. Dia nggak ngasih janji, dia nggak ngasih advice yang kayak apa namanya terapi, karena ya posisinya dia memposisikan tuh bukan konsultasi klinis, itu kan pre-konsultasi. Jadi itu dibedain di antara kalian kalau jadi dokter umum, apa namanya, kapan beri resep gitu misalnya. Oh ya beli aja obat di apotek, paracetamol sama amoxicillin kayak gitu misalnya. Itu kan menjadi advice klinis. Apakah itu telekonsultasi atau kalian cuma ngobrol sama teman kalian sama sepupu kalian? Ya, jadi diingat-ingat tanggung jawab klinisnya sebagai dan profesinya dokter. Menjawab nggak? Bagus. Menjawab, menjawab dokter. Ya, oke. Pet Wilma, Wilma apa Petrus? Ini. Baik dokter, izin bertanya. Perkenalkan dulu, nama saya Wilmar Petrus Purba dengan 3 digit NIM terakhir 045. Jadi saya izin bertanya dokter, saya masih bingung dengan tadi yang batasan konsultasi itu dokter.
Jadi apakah emang sebenarnya kita boleh menindak teman dekat kita atau keluarga kita, ya, dokter? Misalnya mereka menanya tentang penyakitnya gitu. Saya masih bingung, sebenarnya boleh nggak sih? Jadi bolehnya itu apakah karena kita emang yakin atau memang harus dirujuk ke dokter yang di bawah vaskes tadi seperti yang dokter bilang. Jadi kita melihatnya ini dari segi dokter umum, dokter. Terima kasih. Ya, kasih banyak. Apa namanya? eh ini lumayan gimana ya? Susah. Oh, pakai wah gitu ya. Kita kalau ada saudara nanya, ada teman nanya, nggak mungkin kita nggak jawab gitu kan. Nggak mungkin kita, oh ya datang aja ke praktek saya kayak gitu kan, susah juga kan. Jadi biasanya itu setiap kita bilang yang benar dulu, yang benar secara profesional tuh harusnya kayak gitu. Harusnya itu adalah dia nanya, oh ya datang aja ke praktek, ntar saya periksa. Jadi kita bisa kalau emang kita jadi jelas gitu loh. Inilah interaksi dokter pasien. Sebaiknya sebenarnya yang profesional seperti itu. Tapi kenyataannya itu kan nggak selalu kita bisa jawab kayak gitu, ya kan? Pasti nggak enak kita jawab. Nah itulah professional clinical judgment teman-teman. Seberapa apa namanya kalau sampai perlu obat keras, artinya perlu resep. Soalnya kan antibiotik nggak bisa beli bebas kayak gitu. Kalau misalnya perlu obat antibiotik, artinya ya sarannya periksa ke klinik biar resepin yang benar dikasih obat yang benar kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya cuma sakit kepala atau apa, seberapa yakin juga teman-teman bahwa itu adalah apa namanya sakit kepala biasa atau sakit-sakit biasa atau dia ada emergency, itu kan clinical judgment dari ngobrolnya, dari gejalanya apa segala macam. Biasanya kalau dilakukan kayak secara informal itu apa namanya tidak dianggap sebagai interaksi dokter pasien. Tapi untuk menjaga diri dan juga menjaga pasien gitu kan, kita nggak pengen kita meremehkan, oh nggak apa-apa, sakit kepala, stroke dia pingsan, itu kan nggak tahu. Nah jadi apa namanya, seyakinnya teman-teman, begitu udah mulai nggak yakin, periksa aja. Kalau ternyata emang nggak apa-apa, daripada. Kalau saya sih gitu prinsipnya. Gitu ya. Jadi dan itu akan kalian lebih jelas jawaban itu kapan bisa kita bilang oh nggak apa-apa tuh diam aja di rumah atau oh, beli aja paracetamol sendiri atau oh besok ke dokter nah atau sekarang ke dokter nih itu pasti kalian akan sudah lebih bisa menjawab ketika kalian udah jadi dokter udah selesai pendidikannya semua karena sekarang masih tahun pertama tahun kedua ya kan belum selesai kan ininya blok-bloknya pasti masih bingung semuanya kelihatan kayak parah gitu ya. Ntar itu akan jelas kok kalau udah ilmunya udah lengkap kompetensinya udah lengkap. Jadi kalian udah bakal tahu yang mana ini kompetensi saya, yang mana bisa dia diagnosis dari anamnesis, yang mana perlu pemeriksaan fisik, yang mana ini emergensi, gejalanya emergensi ini harus ke dokter sekarang. Oke? Baik, Profesional dokter. sih semua harus interaksi konsultasi itu harus secara profesional di klinik gitu ya. Tapi ya itu harus menjadi jadwal taruh sudah di masyarakat. Karena mungkin kita bisa mengulas semuanya. Oke, terakhir Alzo. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Baik dokter, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan saya Aldo Sakumihia dengan digit NIM terakhir 001. Nah, di sini saya mau tanya tadi tentang telemedicine dan mobile health itu sendiri. Nah, pertanyaan saya di sini, ketika telemedicine dan mobile health makin luas digunakan di Indonesia, bagaimana tenaga kesehatan memastikan bahwa keputusan klinis tetap berbasis standar pemeriksaan medis, bukan sekadar data terbatas dari layar. Nah, serta siapa yang bertanggung jawab jika keterbatasan teknologi menyebabkan keterlambatan diagnosis pada pasien berisiko tinggi. Terima kasih, dokter. Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang menarik karena bukan telemedicine tapi teknologi gitu ya. Eh, Pengalaman saya di Australia sini dokter-dokternya lumayan sangat tergantung sama teknologi dan bacaan lab. Jadi begitu, terutama ada teman yang malah baru pulang dari UK gitu dia punya S2 di UK, lagi S3 di sini. Kalau di sana katanya masuk dokter umum itu dicek lab semua karena gratis. Semuanya tanggung NHS gitu. Jadi diperiksa lab semua lengkap segala macam. Sampai yang tadinya nggak sakit jadi ketemu penyakitnya kayak gitu. Di Indonesia kita nggak kayak gitu karena kita keterbatasan dana. Jadi nggak mungkin sampai segitunya. Ya. Hubungannya dengan mHealth itu pun belum banyak yang pakai. Ada teknologinya ada,
Tapi berapa sih yang punya smartwatch orang Indonesia untuk bisa monitor e-monitoring apa namanya yang kayak denyut nadi, tekanan darah yang kayak gitu-gitu. Itu pun sekarang misalnya kalau yang pakai apa namanya tensi digital kayak gitu, misalnya mungkin bisa difasilitasi gitu ya kalau misalnya pasien yang telemedicine eh, perawat pakai tensi digital atau dia punya tensi digital sendiri, jadi kita bisa tahu tekanan darahnya. Itu pun jarang gitu kan, belum sebanyak itu. Jadinya menurut saya belum ada concern ke sana sih. Jadi dia akan terpaksa kurang lebih ketika ada koas dan praktek OSC untuk melakukan hampir semua PEMV sendiri. Pun ada apa namanya kalau misalnya sudah mulai ada yang pakai apa namanya mHealth yang online segala macam, yang menjadi apa namanya harus menjadi awareness itu adalah apakah alatnya dikalibrasi dengan baik, dengan rutin, menjadi tanggung jawab klinisi untuk menjamin kalau emang kita mau pakai alat itu atau kita akan bergantung sama alat itu harus dikalibrasi dengan rutin gitu kan. Kan tensimeter yang apa namanya yang manual pun tuh harus kalau nggak salah setahun sekali atau 2 tahun sekali itu harus dibawa ke servis untuk dikalibrasi ulang kayak gitu ya. Itu harus dikalibrasi dengan secara rutin eh, dan aware dengan angka yang wajar, angka yang wajar dengan klinis pasien. Kalau udah nggak ya nggak matching nih, misalnya pasien kelihatan tenang-tenang aja tapi bacaan nadinya 150, kan harus mulai mikir ya ini pasiennya kenapa atau alatnya yang kenapa-napa ya kan. Terus sebaliknya pasiennya kelihatan agitasi tapi nadinya 60, bacaan dari apa namanya bacaan dari alatnya, kan harus mulai aware. Jadi itu sih dua, pastikan alatnya terkalibrasi dengan baik, tanggung jawabnya adalah pastikan alat terkalibrasi dengan baik dan secara kompetensi harus aware dengan bacaan-bacaan alat yang eh, nggak normal, nggak wajar, nggak cocok dengan klinis. Selalu cocokkan dengan klinis pasien. Jangan kita bukan, jadi ini strict, saya dapat mana sih untuk bahas. Kita nggak nge-treat hasil lab, kita nggak nge-treat bacaan monitor, kita men-treat pasien. Jadi cocokkan semua bacaan itu dengan klinis pasien. Lumayan jelas ya. Baik dokter, terima kasih banyak dokter. Dengan telemedicine kan harusnya bisa minimal dengar suaranya dan lihat pasiennya. Video call. Saya dicocokkan dengan dua itu minimal. Albert, yang itu sudah terakhir. Ya, baik dokter, di sini saya izin bertanya dokter. Mungkin saya bertanyanya lebih ke arah penelitian seperti itu ya dokter. Dari penggunaan telemedicine sendiri itu kan dia itu juga em, di dalam telemedicine sendiri juga kan menggunakan database seperti itu ya dokter, di mana itu bisa menampung segala keluhan yang riwayat keluhan yang dimiliki oleh pasien seperti itu. Dan mungkin untuk saat ini apakah ada peluang gitu dalam melakukan penelitian di mana dalam penelitian sendiri itu kita menggunakan data yang ada dalam telemedicine tertentu, dan kalau memang ada tren seperti itu apakah ada hal-hal yang harus kita perhatikan sebagai peneliti di mana kan misalkan kita mau kaji tentang penelitian epidemiologi gitu, berarti kan kita perlu ambil data pasien yang memiliki penyakit tertentu seperti itu. Apakah ada mekanisme khusus seperti itu, dokter? Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Jadi sebenarnya pertanyaan lebih nyambung ke electronic medical record ya daripada telemedicine. Karena telemedicine ini kan sebenarnya lebih ke sarana interaksi dokter pasiennya, bukan tentang penyimpanan datanya gitu. Kalau misalnya ada yang kayak klinik biasa tapi menyediakan telekonsultasi lewat WA gitu, telepon pasien terus catat rekam medisnya di kertas, kan nggak ada database-nya juga. Ya kan, yang ada database-nya itu mungkin yang kayak Halodoc, yang platform besar. Karena memang sepertinya apa namanya, saya belum pernah pakai Halodoc. Saya pernah lihat orang pakai Halodoc, tapi itu dia kayak pakai chat gitu kan. Dan itu harusnya terreport di sana, dan itu mungkin ada database-nya. Eh, itu yang menjadi proprietary, bukan proprietary ya. Saya kurang paham itu mereka nyimpannya kayak gimana, dipergunakan sebagai seperti apa, karena seharusnya menurut kalau itu dianggap rekam medis, harusnya itu kan menjadi milik pasien, dan penggunaan untuk penelitian itu harusnya ada konsen dari pasien kan, harus ada inform konsennya.
biasanya itu implied consent kalau dia rekam medis, tapi sekarang penggunaannya apakah komersil atau non komersil, biasanya implied consent cuma secara etis bisa dipakai untuk yang non komersil. Jadi kalau Halodoc terus jual data itu untuk penelitian lain, untuk nge-train AI misalnya gitu, ini kan komersil. Itu kan jadi pertanyaan. Apa namanya? Jadi pertanyaan adalah kita harus aware seperti apa gitu ya. Apa yang harus kita aware dan bagaimana cara memanfaatkannya. Kalau yang tadi awareness-nya ya sebagian besar peneliti nggak akan punya akses sama data kayak gitu karena itu punyanya perusahaan platform Halo Dokter dan Halodoc misalnya, atau kalau yang mungkin yang apa namanya yang psikologi pernah dengar tentang Better Help ya kayak gitu-gitu. Itu data dari database mereka, kita nggak mungkin bisa dapat akses ke data itu kecuali bersurat, belum tentu mereka mau kasih karena dan itu gray area menurut saya kalau itu dianggap rekam medis harusnya isinya punya pasien dan juga atau penggunaannya seperti apa dan bagaimana peraturannya belum tahu. Jadi masih banyak dan belum sepengetahuan saya belum ada penelitian yang pakai database itu. Yang lebih pasti kalau tertarik penelitian pakai data sekunder kayak gitu, pakai datanya BPJS. Itu udah jelas alurnya. Dan mereka juga ada telemedicine-nya, mereka juga ada electronic medical record-nya. Kayak gitu. Semoga menjawab. Baik, Seperti dokter juga, sudah menjawab. Terima kasih, dokter. sepertinya juga sudah jam. Bertanya lagi? Udah, kita bisa tutup kuliah hari ini. Kalau masih ada pertanyaan bisa tanya saya langsung, bisa WA.